Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan akan melakukan sebuah rekaman video untuk memenuhi tugas di LMS. Adapun tugas tersebut adalah supervisi akademik. Nanti di dalam video tersebut yang berperan sebagai supervisor adalah saya, Siti Memunah dari UPTD SDN 014659 Perkebunan Ektarum, dan akan dibantu nanti oleh rekan saya Evi Ashari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan, Unit Kerja UPTD SDN Negeri 015931 Padang. Saya berperan sebagai coach. Dan saya Widya Astuti dari UPTD SDN 010137 Perkebunan Bandar Samad. Saya sebagai coaching. Baik, saksikan video kami berikutnya. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehatnya tadi kita sudah ambil sedikit waktu ya, maaf ya mengganggu ya. Enggak apa-apa Bu, silakan. Jadi Bu Evi, kita kan nanti mau ada diskusi, karena kayak ini diskusi ringan saja ya. Bu Evi nanti mau melakukan coaching dengan seorang belajar. Bu Evi nanti sebelum melakukan proses coaching dengan seorang guru, ini saya akan observasi seperti yang pernah kegiatan yang dilakukan. Siap. Apakah Bu Evi nanti sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang mana nanti akan dilakukan pada coaching. Misalnya prinsip coaching itu ada 3 nih, ya kan? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nanti saya akan lihat nih, apakah komunikasi yang Bu Evi bangun dengan coaching itu apakah benar-benar sebuah mitra belajar ya, karena coaching itu kan sebenarnya bukan untuk mengajari ya kan. Prinsipnya coaching itu adalah membantu rekan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Kemudian ada proses kreatif. Nanti saya akan lihat nih Bu Evi, apakah Bu Evi melakukan pembicaraan itu kalau bisa nih ya, jangan terlalu tegang, membangun komunikasi yang ringan saja sehingga coaching merasa komunikasi antara Bu Evi dengan beliau dengan coaching ini nanti adalah komunikasi yang ringan, yang sifatnya timbal balik, tapi coach sendiri nanti akan menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian memaksimalkan potensi, saya berharap nanti Bu Evi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangun, memaksimalkan potensi dari coach, sehingga ketika coach menyampaikan permasalahannya apa, coach terbangun di motivasinya berdasarkan dari umpan balik yang Bu Evi berikan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian Bu Evi, nanti pada saat proses coaching berlangsung, saya ingin fokus nih. Bu Evi kan, kita kan tahu nih dalam kompetensi coaching itu ada 3 ya kan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah menyusun pertanyaan yang berbobot. Kira-kira di antara yang 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Bu Evi fokuskan, dikembangkan dalam diri Bu Evi melalui percakapan dengan coach nanti? Ya, saya rasa ketiga komponen tersebut sangat saling melengkapi ya, seperti roda yang tidak bisa terpisah. Iya, karena saya lebih fokus nanti ketika saya akan mencoba untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga sesuai dengan tujuan coach tadi dapat memaksimalkan potensi dari coach saya untuk bisa saya gali lagi. Iya, saya setuju. Kemudian Bu Evi ini tadi kan sudah ada kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik ya kan. Nanti setelah atau saat Ibu melakukan membangun komunikasi dengan coaching, kan Bu Evi harus lihat nih perkembangan apa yang sudah terjadi dalam diri Bu Evi mengenai kompetensi yang ingin Ibu fokuskan tadi. Itu sudah terlihat ketika apa? Ketika seperti apa yang sudah terbentuk sehingga Ibu merasa kompetensi ini sudah memenuhi ini dari yang ingin saya kembangkan tadi. Seperti apa Bu? Kompetensi yang saya
terlihat nih pengembangannya di mana gitu. Kira-kira kalau Bu Epi bangun nanti komunikasi dengan coaching, apa nih indikator yang ibu perhatikan? Bahwasanya saya ini udah berhasil ini membangun pertanyaan yang berbobot. Saya rasa indikator yang dapat saya nanti menjadi apakah hal tersebut sudah tercapai ketika coach saya dapat mencari solusi dari persoalannya tersebut. Saya rasa indikator. Oh bagus, saya setuju. Baiknya Bu Epi mungkin percakapan kita ini sudah membangun ya kan. Nanti setelah ini nanti kan Bu Epi ini melakukan proses coaching ini dengan coaching. Saya akan mengamati di sini nanti. Sudah janjian kan sama coachingnya kan? Sudah diatur jadwalnya ini seperti apa dan sehingga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Oke baik Bu Epi, terima kasih atas waktunya. Nanti silahkan dilanjutkan bincang-bincangnya dengan coachnya. Saya nanti supervisinya di sini. Oke, siap. Baik Bu Epi, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Widya. Ibu. Pagi. Ada apa itu? Kenapa tumben sekali Bu Widya datang menghampiri saya ini? Boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Oh silakan Bu Widya, monggo. Ini loh Bu. Ini loh Bu, permasalahan saya di kelas itu kan ada. Ada siswa saya itu kelas 1 jarang sekali masuk sekolah. Saya sudah melakukan maksimal mungkin, tapi tetap aja sih anaknya jarang sekolah gitu. Oh, jadi ada salah seorang siswa itu yang jarang sekolah ya Bu ya. Jadi menurut Ibu kira-kira hal apa yang membuat hal tersebut terjadi? Apa yang menyebabkan anak tersebut jarang sekolah itu? Saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi ya terhadap anak itu, tetapi rajinnya itu pas setelah selesai segitiga itu aja. Setelah itu anak itu jarang lagi masuk. Tapi saya dapat informasi dari rekan-rekannya, dari teman-teman yang lain, katanya anak itu kendaraan orang tuanya itu jarang lah seperti itu, karena juga orang tuanya kan bekerja di perkebunan, tapi ya kalau bisa dibilang cuma sekedar ngocok-ngocok gitu kan. Jadi kadang anaknya juga ikut bantuin gitu. Makanya saya pun bingung kenapa kok seperti ini gitu kan. Nah, kira-kira Bu Widya sejauh ini tindakan apa yang telah Ibu lakukan supaya anak tersebut mau hadir ataupun rajin datang ke sekolah? Tindakan apa ya? Yang pernah saya tindakin sih, saya pernah melakukan tadi yang segitiga restitusi itu kan, tapi memang saya belum pernah menghadirkan orang tuanya langsung. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, tapi kan hanya berlangsung tidak lama gitu rajinnya. Setelah itu juga jarang sekolah lagi. Tapi ketika saya tanya informasi kepada rekan-rekannya, anak tersebut sering bantuin gitu, sering bantuin orang tuanya bekerja cari sapu, karena kan orang tuanya kerjanya itu di perkebunan tapi ngocok-ngocok, bukan karyawan tetap, sehingga anak tersebut mungkin sudah nyaman sama kesehariannya sehingga jarang sekolah seperti itu Bu. Iya. Jadi Bu Widya ini risau terhadap anak yang tidak pernah masuk sekolah. Kemudian Bu Widya juga sudah mencari solusi lain juga ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, ide yang menurut Ibu yang bisa Ibu terapkan, yang Ibu anggap tingkat keberhasilannya itu lebih bisa diterapkan apa itu Ibu ya? Saya berpikir ada sih ide saya untuk merencanakan berikut itu, hadirkan orang tuanya langsung, menanyakan serta istilahnya bercerita langsung kepada kedua orang tuanya solusi yang terbaik itu seperti apa sehingga anaknya itu biar rajin di sekolah, biar tidak ketinggalan pelajaran yang banyak, karena kan sudah sering bolos istilahnya gitu, sering malas sekolah, nggak sekolah. Itulah cara saya untuk menghadirkan orang tua langsung. Dan selain itu juga saya akan meminta pendapat atau rekan guru lain lah untuk istilahnya memberikan solusi yang terbaik dari masalah saya ini. Ya. Itu kapan rencananya akan Ibu laksanakan? Segera akan saya lakukan, kemungkinan besok atau lusa pasti akan tetap saya lakukan secepatnya seperti itu. Ya, kira-kira siapa saja orang yang Ibu anggap perlu Ibu libatkan dalam proses rencana Ibu tersebut? Yang saya libatkan terutama orang tuanya langsung, karena memang yang tahu
kedepannya sesuai dengan rencana Ibu bahwa anak tersebut dapat untuk mulai tergerak itu datang ke sekolah, untuk belajar seperti teman-temannya ya Bu. Ya nanti kita akan saya penasaran untuk ketemu Ibu nanti di lain waktu untuk membahas mengenai keberhasilan proses coaching kita pada siang hari ini. Saya harap apa yang kita rencanakan ini dapat realisasi. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Bu Evi atas kesempatan waktunya. Saya merasa lega karena sudah berkonsultasi dengan Ibu. Saya dapat memberikan istilahnya solusinya itu adalah di diri saya untuk bagaimana menghadapi anak yang tersebut tadi seperti itu. Terima kasih Bu Evi. Ya, sama-sama Bu Widya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Evi sudah melaksanakan apa tadi ya? Sudah makan siang atau belum? Ya sudah Bu. Gimana perasaannya tadi setelah coaching teman? Dia perasaannya ada sedikit apa namanya ya, seperti kesenangan tersendiri dalam diri saya karena sifatnya saya sudah dapat membantu diri saya mencari solusi dari permasalahan dia ini. Saya juga lihat tadi ya, saya saksikan sendiri sepertinya pembicaraannya asik sekali ya. Saya lihat coachingnya tadi juga sudah kelihatan rileks, kelihatan dia menyampaikan permasalahannya itu benar-benar tersampaikan, dan kemudian saya lihat juga dia tadi bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah ini kita langsung ke intinya aja ya, Bu Evi. Tadi kan sebelum coaching kita sudah melakukan percakapan terkait kompetensi apa yang ingin Bu Evi kembangkan pada saat proses coaching dengan coaching tadi. Bu Evi sudah lakukan itu, saya lihat tadi fokusnya adalah ingin membangun atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Evi setelah melakukan ini sudah terlihat atau tidak nih indikator pencapaiannya bahwasanya Bu Evi ini berhasil nih membangun pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Ya, saya melihat ya, dari proses coaching yang saya lakukan dengan rekan media tadi, saya rasa saya sudah hampir dapat untuk memenuhi kriteria tersebut, di mana saya melihat saya menumbuhkan semangat coaching saya untuk terus mencari solusi dari persoalan yang dihadapinya, di mana ada siswanya itu yang jarang sekali mau masuk ke sekolah. Saya terus memberikan dia motivasi sehingga mencari jalan lainnya dan juga berkolaborasi apa yang bisa dia lakukan sehingga anak tersebut tergerak untuk dapat bergabung kegiatan belajar mengajar di sekolah di kelas ini. Oke, baik Bu Evi, saya akan sampaikan nih ya catatan hasil observasi saya terhadap proses coaching yang sudah Bu Evi lakukan. Jadi Bu Evi sudah melakukan proses coaching dengan menerapkan prinsip coaching tadi ya, sudah bermitra dengan coaching, sudah ada membuat proses yang kreatif sehingga coaching tidak merasa canggung, tidak merasa tidak enak lah begitu bercerita. Saya lihat memang pembicaraan tadi asik sekali, ringan, tapi ada inti poin yang sudah Bu Evi bangun sehingga coachingnya benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya lihat tadi juga Bu Evi sudah mampu memaksimalkan potensi dari si coachingnya tadi, potensi dari guru tadi, sehingga coachingnya tadi setelah dia ceritakan masalahnya ini seperti ini mengenai muridnya yang tidak disiplin dalam kehadirannya ya, dia sudah bisa menemukan solusi-solusi berikutnya, dia sudah bisa merencanakan rencana apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bu Evi, saya lihat sudah berjalan dengan baik. Namun ada nih pertanyaan saya lagi. Tadi kan Bu Evi ini fokusnya pada satu kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu menyusun pertanyaan atau membangun pertanyaan yang berbobot. Ada nggak nih lagi dari Bu Evi kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi dalam diri Bu Evi dalam proses coaching tadi gitu, supaya
ringan tapi dapat tepat di sasaran dan memberi solusi yang relevan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Saya rasa itu Bu. Bagus sekali ya Bu Evi. Saya suka nih bincang-bincang dengan Bu Evi nih.